Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas mengenai teknologi di sekitar kita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Danendra Arif Fabian dari kelas 125. A. Ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Ide pokok atau gagasan pokok merupakan ide yang bersifat umum dan dijelaskan oleh ide-ide penjelas atau ide pendukung yang bersifat khusus. Ide pokok mewakili paragraf. Yang kedua, ide pendukung teks. Ide pendukung teks merupakan ide yang memperjelas ide pokok. Ide pokok memerlukan ide pendukung agar pembaca dapat memahami makna paragraf. Ide pendukung dapat berupa data, kalimat penjelas, kronologi, maupun sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Ide pendukung memiliki kalimat yang berupa kronologi kejadian, contoh, uraian data, dan sebagainya. Yang ketiga, ide pokok dan ide pendukung dalam buku. Ide pokok dan ide pendukung dapat pula ditemukan dalam teks panjang berbentuk buku tulis yang ditulis oleh dengan menentukan ide pokok terlebih dahulu. Ide pokok selanjutnya dikembangkan melalui kalimat, paragraf, subbab, dan bab yang lebih panjang dan terstruktur agar bacaan lebih jelas. Yang keempat, ide pokok dan ide pendukung untuk resensi. Resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Unsur-unsur yang dinilai yaitu yang pertama ada judul resensi, yang kedua sampul buku, gambar buku yang diresensi, yang ketiga identitas buku, 4 bagian pendahuluan, yang kelima isi resensi, yang keenam penutup. Selanjutnya yang B, menyampaikan hipotesis. Pengertian dan ciri hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian atau pendapatan kebenarannya yang masih diragukan. Untuk memastikan kebenaran dari pendapat ini, suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, menggunakan kata khusus. Saat mengajukan hipotesis, kamu dapat menggunakan kata khusus atau istilah sesuai bidang yang dibahas. Misalnya, bidang teknologi informasi, kamu dapat menggunakan kata-kata khusus berikut ini, yaitu kecerdasan artifisial, pindai, asisten virtual, kendaraan otonom, chatbot, biometrik, jaringan komputer, lapisan algoritma, pemrograman, peretas, literatur digital, analisis sentimen, dan otomasi. Selanjutnya yang C, berdiskusi. Yang pertama, jenis dan syarat diskusi. Ada beberapa jenis diskusi, antara lain diskusi kelompok, kongres, rapat simposium, lokakarya, seminar, dan diskusi panel. Adapun syarat kegiatan diskusi, diantaranya ada permasalahan yang perlu dicari pemecahannya, ada ketua atau moderator, ada peserta atau anggota diskusi, ada kegiatan bertukar pendapat oleh peserta diskusi sesuai aturan yang disepakati, serta ada simpulan atau putusan yang disetujui oleh seluruh peserta diskusi. Yang kedua, tahapan berdiskusi. Tahapan melaksanakan diskusi sebagai berikut. A. Menentukan personal yang bertugas sebagai pembicara, penyampai makalah, moderator, nutulis atau penulis, dan peserta atau anggota diskusi. Yang B, pembicara menyampaikan masalah yang akan dibahas. Yang C, peserta diskusi santai membahas dan mencari pemecahan permasalahan yang disajikan pembicara. Yang D, moderator memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan tanggapan berupa pertanyaan, saran, atau sanggahan. Yang E, apabila tercapai kesepakatan pemecahan masalah, ditetapkan suatu kesimpulan. Yang terakhir, F, moderator membacakan kesimpulan yang telah disepakati. Selanjutnya, yang 3, memberikan tanggapan dan mengajukan pertanyaan efektif. Peserta diskusi dituntut mampu menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan, sanggahan, dan pertanyaan secara tepat. Mereka menyampaikan tanggapan secara objektif, tidak a priori, tidak emosi, berargumen yang logis, dan menggunakan ragam bahasa resmi.